علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات sekalian Allah wa azzakumullah. Setelah kita bertakbir dan juga salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya pada sebelum kali ini kajian sirah nabawiyah kita akan mengambil tema mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Jemaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah setelah beliau mendapatkan makal pembunuhan dari orang-orang Quraisy, ada 4 pekerjaan penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 4 hal penting itu adalah: 1, yaitu membangun masjid. Baru yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Yang ketiga, nanti beliau dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Dan satu lagi adalah membangun pasar. Membangun pasar. Nah, 1 dari 4 ini adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Nah, ini jemaah sekalian, bahwa mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar ini adalah program yang sangat monumental. Tadi sudah saya sampaikan, di samping membangun masjid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu betul betapa begitu vitalnya posisi masjid bagi seorang muslim. Karena masjid ini adalah juga media untuk mempersaudarakan juga antara kaum muslimin satu dengan yang lain, tempat bertemu, tempat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui kondisi kaum muslimin secara harian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau habis imamin, itu beliau suka lihat ke belakang. Nah, lihat ke belakang itu tujuannya melihat sahabat-sahabat beliau ada yang absen atau tidak. Dan memang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga nanti kalau sholat itu posisinya juga seleranya macam-macam. Ada yang suka di belakang imam. Nanti ada juga yang barisannya agak bagian kanan. Itu termasuk ada sahabat Rasul namanya Thauban. Thauban itu kalau sholat sukanya bagian depan tapi bagian kanan. Sehingga Rasulullah SAW suka melihat beliau. Nah, satu saat beliau tidak ada. Nah, ketika beliau tidak ada, tidak hadir dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu, karena waktu itu belum ada HP, kan tidak bisa dipantau kan? Tidak bisa ditelepon kan? Maka Rasulullah SAW dan beberapa sahabat kemudian mendatangi rumahnya, dan ternyata informasi yang beliau terima dari istrinya, ternyata Thauban itu sudah meninggal. Karena memang kondisinya berbeda. Kalau hari ini untuk mengetahui saudara kita sakit, saudara kita meninggal dunia kan gampang. Kita ada grup, waktu itu grupnya kan dalam konteks pelaksanaan sholat Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terkait dengan masjid, dan fungsi-fungsi yang lain sangat banyak sekali. Nah, Rasulullah SAW tahu betul bahwa masjid adalah tempat untuk mempersatukan kaum muslimin. Nah, memang untuk mempersatukan kaum muslimin di masjid ini butuh satu media, namanya media pengajian seperti ini. Karena sulit
Kalau kemudian kita ingin mempersatukan kaum muslimin, tapi yang hadir di masjid tidak punya persepsi yang benar tentang Islam. Karena apa? Bisa jadi nanti dilatari karena faktor ikatan primordialisme terkait dengan pemahaman Islam, terkait dengan organisasi Islam yang satu dengan yang lain itu beda-beda, tapi ketika tidak disatukan dengan masjid dan kemudian diedukasi di situ, maka mereka punya potensi berpecah belah. Maka Rasulullah SAW maksimalkan masjid itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi tempat di mana Rasulullah SAW mengedukasi nilai-nilai Islam kepada para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Madinah itu yang sangat masyhur, itu ada satu tempat yang mana para sahabat itu tinggal di situ, belajar bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara intensif. Namanya adalah Suffah. Namanya adalah Suffah. Yang tinggal di situ kelihatannya kalau jumlah yang hadir ini lebih banyak lagi. Sekitar 300 sampai 400 sahabat itu mereka intensif ngaji bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diketuai oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu. Karena ini tadi saya hitung kalau satu baris itu ada sekitar 23, 24 atau 25 orang. 24, 20, 30 ada. Ya, kalau 30 berarti tadi yang hadir yang laki-laki ada 6 soft, berarti sekitar 180 orang. Yang ibu-ibu saya nggak lihat. Jadi ini ya sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengambil sebuah tindakan yang sangat monumental dalam sejarah, yaitu usaha mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum. Nah, ini jemaah sekalian penjelasannya. Sebuah ikatan yang sangat kuat, muhajirin dan kaum ansar, tempatnya di rumah sahabat Anas bin Malik. Kenapa di rumahnya Anas bin Malik? Bapak Ibu, dulu pernah saya sampaikan terkait dengan Anas ini. Anas bin Malik ini adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan kelapangan rezeki. Kelapangan rezeki yang itu karena doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas bin Malik yang beliau pinta kepada Allah adalah Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik hayatahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, aktsir malah, perbanyak Anas itu hartanya. Tapi yang diperbanyak tidak hanya hartanya, tapi juga wawaladah dan anaknya. Maka Anas bin Malik dalam satu riwayat, kalau kita lihat misalnya ada satu kitab yang merupakan syarah dari Arba'in An-Nawawiyah, karya Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang itu disyarah oleh Dr. Al-Bugha dalam kitabnya Al-Wafi, itu di bagian belakang ada Tarajumus Sahabah. Ada biografi para sahabat. Di situ disebut Anas bin Malik itu anaknya 120. Tapi Bapak Ibu nggak usah tanya, itu istrinya berapa nggak usah tanya. Tapi 120 itu dikhilafkan apakah itu anaknya saja, apakah itu anak dan cucu-cucunya. Jadi ada dua riwayat, ada yang mengatakan 120 itu adalah anaknya semua, tapi ada yang mengatakan 120 itu anaknya juga cucu. Jadi wajar kalau kemudian tidak disebutkan terkait dengan istrinya gitu. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah, karena memang beliau adalah orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Allahumma aktsir mala wa walada wa atil umrah, dan perpanjang juga umurnya. Nanti kalau Bapak Ibu lihat dalam kitab namanya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga di dalam kitab namanya Usdul Ghabah karya Imam Ibnul Athir, itu disebutkan bahwa sahabat Anas ketika meninggal dunia usianya 91 tahun. 91 tahun itu ukuran umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah panjang, Pak. Jadi
kaya, anaknya banyak, umurnya panjang, didoakan lagi wabarik hayatau, dan berkahi hidupnya. Apa itu barokah? Kata barokah disebut di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat yang ke-7 ayat yang ke-96. Tapi bentuknya bukan mufrad, tapi bentuknya jamak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barokatin, bentuknya jamak. Minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk negeri-negeri itu mereka amanu beriman, wattaqu dan mereka bertakwa, la fatahna, sungguh kami bukakan. Tapi yang menarik pada kata itu, Allah menggunakan bentuk fi'il madhi, la fatahna. Iya kan? Bukan la naftah. Bukan la naftahu, tapi la fatahna. Sungguh kami bukakan. Padahal kalimat itu diawali dengan sebuah prolog persyaratan. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin membukakan keberkahan-keberkahan itu harus ada syaratnya, amanu wattaqaw. Tapi ini jemaah sekalian, Allah langsung mengatakan la fatahna. Itu persis dengan ketika Allah Subhanahu wa taala bicara banyak terkait dengan hari kiamat. Jadi Allah bicara tentang hari kiamat, itu yang banyak ungkapan yang digunakan oleh Allah itu adalah bentuk fi'il madhi, bentuk past tense, padahal peristiwa hari kiamat sudah terjadi atau belum? Tapi kenapa Allah ungkapkan dalam bentuk past tense, dalam bentuk fi'il madhi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilat. Zulzilat itu bentuk fi'il madhi majhul. Majhul itu bentuk pasif, bentuk di mana fa'ilnya, subjeknya tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Lil ma'lum. Karena hanya Allah yang bisa mengguncangkan bumi ini dengan seguncang-guncangnya, sedahsyat-dahsyatnya. Itu hanya Allah, maka fa'ilnya tidak disebutkan. Tapi zulzilat itu bentuknya adalah fi'il madhi. Para ulama-ulama kita berkata litahaqqukil wuqu', karena peristiwa hari kiamat adalah pasti terjadi. Sekalipun nanti prolog-prolognya panjang. Maka pemahaman kita terkait dengan hari kiamat itu juga perlu. Kalau bisa Bapak Ibu, kitab tentang huru hara hari kiamat itu kalau bisa hatam. Sudah hatam atau belum? Itu kitab karya Imam Ibnu Katsir. Itu sangat bagus sekali kalau dikaji di majelis ini. Itu dijelaskan sangat rinci, termasuk nanti adanya 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Tentang Al-Mahdi, tentang Dajjal, terkait dengan Nabi Isa, terkait dengan Ya'juj wa Ma'juj, terkait nanti dengan terbitnya matahari dari arah barat atau timur? Dari arah barat. Nanti ada binatang melata yang keluar dari perut bumi. Kajian tentang misalnya Al-Mahdi. Al-Mahdi ini kan kajian yang sangat penting sekali. Hari ini di Pakistan ramai terkait dengan Al-Mahdi. Ada orang namanya Muhammad Qasim yang ngaku-ngaku jadi Al-Mahdi. Muhammad Qasim. Nah, itu kalau kita tidak punya pengetahuan tentang Al-Mahdi, bisa jadi kita ikut-ikutan melegitimasi itu. Tapi kalau kita mengaji tentang Al-Mahdi, oh Al-Mahdi itu ternyata namanya adalah seperti namanya Rasulullah, dan ayahnya juga seperti nama ayahnya Rasulullah. Jadi nama Muhammad Qasim itu langsung terdelete. Karena Al-Mahdi akhir zaman itu namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Itu ya Ustaz. Terkait dengan masalah nuzul Isa. Ini kan juga banyak hal. Nanti ketika Isa itu turun, iya kan? Pertanyaannya kemudian adalah di dunia ini berapa lama? Setelah itu Nabi Isa nanti sempat nikah atau tidak? Nabi Isa itu nanti, maaf, sempat haji dan umroh atau tidak? Nabi Isa nanti meninggalnya di mana? Itu kan bapak-bapak, ibu-ibu perlu tahu juga. Tapi sudah tahu semuanya atau belum? Saya nanti cari ustadz yang ngajar tentang huru hara hari kiamat. Jadi, tapi di dalam kitab huru hara hari kiamat itu dijelaskan
ada perbedaan pendapat terkait dengan Nabi Isa nanti dia akan menikah atau tidak. Sebagian ulama mengatakan menikah, tapi ini riwayat dhaif, tapi riwayat yang kuat mengatakan Nabi Isa tidak menikah. Nabi Isa nanti beliau haji atau tidak, umroh, riwayat yang sahih mengatakan beliau nanti sempat menunaikan ibadah haji dan menunaikan ibadah. Nanti ketika meninggal dikuburkan di mana? Itu ada riwayat-riwayat yang sahih. Nanti beliau di akhir zaman itu akan ketika meninggal dunia dikuburkan di sebelah kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi nanti juga terkait dengan Dajjal. Kita harus tahu tentang siapa itu Dajjal. Nanti fenomena jelang-jelang turunnya Dajjal, itu munculnya Dajjal itu seperti apa? Oh, ternyata nanti akan ada hujan yang ditahan oleh Allah selama 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama itu ditahan oleh Allah sepertiganya. Tahun kedua ditahan oleh Allah 2/3-nya. Tahun terakhir nanti Allah menahan hujan selama 1 tahun tidak turun hujan. Ini kayaknya sudah turun hujan ya, beberapa daerah Pak ya. Ya. Tapi kemarin di Bekasi, di Pondok Gede itu sudah turun hujan. Ya, jadi kalau turun hujan nanti ditahannya berapa, itu kita amati itu. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah, terkait dengan siapa nanti yang menghancurkan Ka'bah juga. Itu kan ada riwayat-riwayat. Jadi, jemaah sekalian, itu yang perlu kita baca secara komprehensif. Nah, berapa jumlah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipersaudarakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya 90 orang. 45 dari kalangan muhajirin dan 45 di kalangan sahabat. Ikatannya adalah ikatan persaudaraan, sama rata, tolong menolong, dan saling mewarisi harta. Berlaku hingga terjadinya perang Badar ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Jadi jemaah sekalian, sebelum dulu pembagian waris didasarkan pada nasab. Kalau sekarang setelah usai perang Badar kan didasarkan pada nasab kan? Sekalipun ada yang bukan didasarkan pada nasab, yaitu ikatan pernikahan, yaitu suami istri. Saya kasih informasi ibu-ibu kalau suaminya meninggal, kalau punya anak bagiannya 1/8. Kalau nggak punya anak bagiannya 1/4. Itu jatahnya janda, Pak. Kalau bapak-bapak nanti kalau duda istrinya punya harta, kalau tidak punya anak dapatnya setengah. Tapi kalau punya anak, itu jatahnya 1/4. Adil atau tidak, Pak? Halo? Jadi, duda tidak punya anak dapatnya setengah, janda tidak punya anak dapatnya 1/4. Adil atau tidak? Adil. Karena apa? Adil itu tidak harus dibagi sama. Al-adlu huwa wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempat. Ini jemaah sekalian yang perlu kita harus yakini, bahwa bagian-bagian yang ditetapkan oleh syariat Islam itu pasti ada. Jadi itu kalau kaitannya dengan ikatan suami istri, nanti juga ada bagian yang pasti mendapatkan itu furu'. Furu' itu adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, cucu yang dapat adalah cucu dari jalur laki-laki dan jalur cucu laki-laki dan cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Tapi dari jalur anak perempuan tidak dapat. Halo? Nah, ini penting untuk kita ketahui, Pak, terkait dengan masalah pembagian waris. Dan juga nanti ke atas, itu ada ayah, ada ibu. Ibu itu kalau nggak ada anak, bagiannya 1/3. Kalau ada anak, bagiannya 1/6. Ayah itu dia bagiannya, kalau tidak ayah itu dia asobah. Dia mendapatkan sisa atau dapat 1/6. Nanti setelah itu kalau ayah atau ibu nggak ada, maka yang dapat adalah kakek atau nenek.
Nah, tapi kalau kakek atau nenek ini adalah jalur dari ayah. Tapi kalau jalur dari ibu yang dapat adalah yaitu nenek. Ayah nggak dapat. Kalau dari jalur. Nah, baru setelah itu nanti Hawashi. Hawashi ini adalah yang menerima harta waris, tapi yang sekunder itu nanti ada yang namanya saudara sekandung, ada saudari sekandung. Tapi saudara sekandung dan saudari sekandung ini nggak dapat kalau kalau ada anak laki-laki. Makanya kalau ada anak laki-laki itu pembagiannya gampang. Nah, biasanya yang menjadi masalah itu adalah terkait dengan kisruh pembagian waris, ya kan? Ini keluarga nggak tahu waris, akhirnya rame, Pak. Satu saat saya ditelepon, ada orang Indonesia yang kerja di Qatar. Jadi istrinya juga kerjanya di Qatar. Allah takdirkan istrinya meninggal dunia terlebih dahulu. Nah, apa yang terjadi? Dia punya anak dua, satu laki-laki, satu perempuan. Dia diprotes oleh saudara-saudara kandung dari istrinya, kok saya nggak dapat? Padahal memang dalam syariat Islam, kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, dapat atau nggak dapat? Karena apa mereka protes? Mereka nggak ngaji. Saya sampaikan, ini sebenarnya kalau keluarga dari pihak perempuan, itu mereka tahu terkait dengan pembagian waris, maka tidak akan ada protes seperti itu. Karena mereka nggak ngaji, Pak. Dan juga prinsip-prinsip waris itu juga kita harus tahu, termasuk menyegerakan pembagian. Dalam masyarakat kita coba koreksi sedikit, yang namanya pembagian waris itu harus menunggu wafatnya kedua orang tua. Halo, seperti itu Bu ya. Wong ibu masih hidup, warisan ada atau tidak yang gitu? Itu di mana Pak? Iya kan? Yang sebenarnya ketika misalnya sang ayah meninggal dunia, maka mestinya warisannya harus segera karena prinsip waris itu ada tiga. Satu syar'i, kedua akurat, yang ketiga adalah segera. Karena apa? Kalau tidak segera nanti terjadi tumpang tindih. Iya kan? Tumpang tindihnya bagaimana? Misalnya ini ibu. Ibu dia masih hidup kan? Dan sang ayah dia sudah meninggal, mestinya kan harus dibagi kan? Tapi kalau karena tidak dibagi, akhirnya nanti harta ibunya ini kan tumpang tindih kan? Yang mestinya kan dia mendapatkan bagian dari suami, bagiannya 1/8 karena ada anak, ya kan? Udah itu dibagi. Dibagi itu asetnya tidak harus dijual, Pak. Tapi aset-aset produktif itu bisa dibagi berdasarkan saham. Jadi asetnya ini masih, tapi nanti hasilnya itu dibagi berdasarkan harta waris gitu. Rumah ini juga yang nanti ketika dibagi ini juga milik bersama, milik ibunya dan juga milik anak-anaknya, tidak harus dijual. Tapi pembagiannya sudah jelas. Ibu dapat 1/8, kalau memang nggak ada ahli waris yang lain kecuali anak-anak laki dan perempuan, maka anak laki dan perempuan itu kan asobah. Dapat sisa kan? Bagiannya 2/1. Ya sudah, ini yang 1/8 ini bagian mama, dan ini yang sisanya 7/8 ini adalah bagian kami anak-anak, dan silahkan rumah ini tinggali. Jadi ibu tinggal di sini, biar kami, alhamdulillah karena sudah punya rumah, ya biar kami tinggal di rumah kami masing-masing. Tapi nanti ketika ibunya meninggal, maka yang 1/6 inilah yang nanti jadi harta waris. Kira-kira itu ngusir ibu atau tidak kan? Tapi anaknya itu juga harus ngaji juga, Pak. Kalau tinggalnya di dekat-dekat Al-Iman, harus ngaji di Al-Iman juga. Gitu. Kalau nggak ngaji, berantem melulu, Pak. Jadi ini mewarisi awalnya seperti itu. Dan muhajir. Setelah itu jemaah sekalian, ini sampai turunnya firman Allah Ta'ala dalam surat 33 ayat 6. Wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Jadi orang-orang yang punya ikatan rahim, ikatan nasab, sebagian dari mereka itu lebih utama dari yang lain dalam ketentuan kitab Allah Subhanahu.
Ini yang sekalian, setelah itu ini kaum muhajirin. Apa sifat yang menonjol dari orang muhajirin itu? Iffah. Makanya kita diajari oleh Rasulullah SAW satu doa. Allahumma inni as'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Itu sifat yang paling menonjol dari sahabat-sahabat Rasul muhajirin. Apa itu iffah? Iffah itu menjaga kehormatan diri. Iffah itu orang, ia butuh tapi tidak suka minta-minta. Iya kan? Tidak suka minta. Dikasih tapi ia menjaga kehormatan dirinya, berusaha untuk menolak. Itu iffah. Maka orang muhajirin pertama dia pendatang dari suku yang berbeda-beda. Mereka ketika datang dari Makkah menuju ke Madinah meninggalkan keluarga dan harta. Tidak ada kerabat, tidak ada tempat tinggal, harta di Madinah, tidak ada yang dikenal, dan kemudian mereka punya sifat iffah. Nanti kita akan jelaskan ketika kita membahas orang-orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW antara muhajirin dan ansar, dan bagaimana sikap mereka ketika diberi harta oleh orang-orang ansar. Apakah langsung diterima dan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin atau ditolak? Kalau kita insya Allah diterima atau ditolak? Sholat istikharah dulu atau nggak usah? Masya Allah. Masya Allah. Nah, jamaah sekalian, rahimakumullah. Sementara orang Ansar, jadi kalau tadi orang muhajirin sifat yang menonjol adalah sifat iffah, orang Ansar itu sifat yang paling menonjol adalah sifat ithar. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri sementara ia butuh. Ini kira-kira enteng atau berat banget, Pak? Masya Allah. Ada di antara kita yang mau daftar haji. Mau daftar haji nih, uang sudah di tangan, mau pergi ke Kanwil Kemenak, apa yang terjadi, tiba-tiba ada telepon teman satu jamaahnya di Masjid Al-Iman, anaknya masuk rumah sakit, butuh uang 30 juta. Karena memang sangat urgen, bilang sama kita, pinjem duit 30 juta, sementara kita mau daftar haji. Pertanyaan saya adalah, kira-kira dipinjamkan uang kita atau tetap daftar haji? Halo? Pertanyaan ini enteng atau berat? Berat ya. Tapi kira-kira kalau kita mengalami seperti itu, milih daftar haji atau menunda haji, uangnya dipinjamkan sama teman kita? Tetap daftar haji ya? Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Disuruh pinjam yang lain, gitu kan? Jadi ini ya, itu kan berarti kaitannya dengan masalah kualitas keimanan kita. Para sahabat itu tidak. Tidak. Jadi kasus nanti ada sahabat Rasul namanya Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Rabi'. Bagaimana beliau nanti memberikan sebuah keteladanan yang sangat luar biasa. Ansar ini kaum yang sering berperang di antara mereka. Yang masyhur ada dua kabilah, yaitu Aus dan Khazraj. Ada satu perang berlangsung 40 tahun. Ada yang ingat apa nama perang itu? Halo? Perang antara kaum Aus dan Khazraj yang berlangsung selama 40 tahun. Perang Bu'as. Perang Bu'as. Nah, itu antara orang-orang yang tinggal di Madinah. Menyambut muhajirin dengan baik. Masya Allah. Nanti kita akan sebutkan ayatnya, ada di dalam surat 59 ayat 9. Nanti kita hadirkan. Rela meringankan beban saudara-saudara baru mereka. Rela berbagi, berlomba-lomba memberikan apa yang mereka miliki, dan mereka memiliki sifat ithar. Nah, sekalian, rahimakumullah, ini ayatnya. Surat Al-Hasyr, surat 59, ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul.
Walladzina tabawwa'ud dar, dan orang-orang yang telah menempati kota itu, negeri itu, yaitu kota Madinah. Ad-dar al-muradu bih, yang dimaksud dengan ad-dar di sini adalah Madinah. Wal imana min qablihim, dan telah beriman sebelum kedatangan mereka orang-orang muhajirin. Dan sekalian, yang menjadi pertanyaan, ini kok ada penduduk Madinah yang sudah berislam, dan kemudian mereka berislam sebelum datangnya kaum muhajirin, lantas keislaman mereka itu dari mana? Jadi ini ternyata punya kaitan dengan peristiwa namanya Bai'atul Aqabah. Jadi ada beberapa penduduk Madinah yang mereka kan punya kebiasaan kalau bulan Dzulhijjah kan mereka haji. Tapi hajinya masih syariat man qablana, menggunakan syariat sebelum syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Haji, tapi dalam momentum haji yang terjadi pada tahun 11 kenabian, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang-orang yang berasal dari luar Makkah untuk disampaikan kepada mereka terkait dengan dakwah Islam, nilai-nilai Islam. Dan ternyata di tahun 11 kenabian itu ada penduduk Madinah yang mereka menerima Islam, jumlahnya ada 12 orang. Tahun berikutnya, tahun 12 kenabian, itu penduduk Madinah banyak yang menunaikan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangi mereka, dan kemudian Rasul menyampaikan nilai Islam. Itu yang menerima Islam jumlahnya ada 72 orang, beberapa riwayat mengatakan 73 orang. Nah, disitulah kemudian yang kedua kalinya ketika yang masuk Islam ini sudah mulai banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendampingkan kepada mereka seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Islam kepada mereka yang masuk Islam, dan juga nanti berdakwah di Madinah. Sahabat itu namanya adalah Mus'ab bin Umair. Tapi Mus'ab ini nanti usianya tidak terlalu panjang, Pak. Karena kalau Bapak Ibu sekalian pas di Makkah, kan biasanya di Madinah, pas City Tour di Madinah kan satu di antara yang kita kunjungi adalah Jabal Uhud. Di Jabal Uhud itulah, di situ nanti ada makbarah, ada kuburan. Satu di antara kuburan yang ada di situ itu adalah kuburannya sahabat Mus'ab ibnu Umair. Yang dalam beberapa riwayat dikatakan waktu itu kain kafannya yang digunakan untuk mengkafani sahabat Mus'ab ibn Umair itu ketika ditarik ke atas untuk menutup kepalanya, ternyata kakinya kelihatan. Ketika ditarik ke bawah untuk menutup kakinya, kepalanya kelihatan. Padahal Mus'ab ini sebelum dia masuk Islam itu adalah orang yang kaya raya, anak muda yang terbiasa dengan hidup serba ada. Hidupnya sangat glamor sekali. Parfumnya anak-anak Makkah, anak-anak muda Makkah, gak ada yang memiliki parfum yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Sisiran rambutnya, Pak, itu dalam beberapa riwayat dikatakan tidak ada anak muda di Makkah waktu itu yang sisiran rambutnya lebih rapi dari Mus'ab bin Umair. Sangat terpisah. Bajunya yang lebih bagus dari Mus'ab itu gak ada. Tapi ketika dia berafiliasi dalam Islam, rezekinya, fasilitas kehidupan dunianya yang semula diberikan oleh ibunya diproteksi semua. Maka Rasulullah SAW melihatnya ini orang punya keteguhan yang sangat luar biasa, dan beliau setelah itu rajin menghadiri majelis-majelis ilmu Rasulullah SAW, dan Mus'ab ini punya talenta dalam bidang diplomasi dan komunikasi, maka kemudian dipilih Rasulullah SAW untuk mendampingi orang-orang Madinah yang masuk Islam. Nanti ketika di Madinah ternyata memang apa yang diestimasikan oleh Rasulullah SAW itu benar. Beliau mampu mendakwahi dua tokoh di Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Satu namanya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair itu tokoh Aus, dia masuk Islam. Dan juga tokoh dari Khazraj namanya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi di Madinah itu ada dua orang Sa'ad yang namanya sangat terkenal, Sa'ad bin Mu'ad, satu lagi adalah Sa'ad bin Ubadah. Kalau Sa'ad bin Ubadah ini sahabat Rasul yang kalau minta sama Allah nggak mau dikasih yang sedikit.
Ya Allah, yang sedikit itu nggak cocok untuk saya, ya Allah. Kasih saya yang banyak, ya Allah, biar saya nanti gunakan untuk membantu para sahabat-sahabat Rasul. Masya Allah. Tapi bukan untuk diri sendiri, Pak. Kalau kita, ya Allah, minta rezeki yang banyak, ya Allah, untuk beli ini, untuk beli itu, kan. Tapi ini untuk membantu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nanya tadi, Pak? Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Insya Allah bulan depan kalau ditanya masih ingat namanya atau sudah lupa, Pak? Insya Allah. Kayaknya lupa itu. Sa'ad bin Mu'ad. Tapi tadi yang tokoh Khazraj itu namanya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Itu satu tokoh dia masuk Islam, orang satu kabilah semuanya masuk Islam. Subhanallah. Itu Sa'ad bin Mu'ad. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa azzakumullah. Dikatakan wal imana min qablihim. Dan mereka telah beriman sebelum kedatangan mereka itu orang muhajirin. Sikap mereka yuhibbuna man hajara ilaih. Mereka mencintai yang berhijrah kepada mereka. Jadi orang-orang Ansar mencintai orang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang-orang muhajirin. Tidak ada rasa berat, Pak. Kita ini maaf, karena memang ya saya ya kita semuanya lah, karena memang kualitas keimanan kita tidak sekelas para sahabat, sering kita memberi tapi kadang-kadang ada perasaan berat. Pernah mengalami seperti itu? Dan kita cenderung kalau ngasih itu biasanya yang sedang, bukan yang paling baik. Iya kan? Iya, dipilih-pilih. Misalnya kalau kita punya 3 sarung, satu BHS, satu lagi adalah sarung atlas, satu lagi mangga. BHS ini yang baru kita beli pekan yang lalu, yang atlas ini 1 tahun yang lalu, yang mangga ini 3 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, kira-kira nanti kalau kita ngasih, kita kasih yang mana? Yang paling bagus atau yang paling jelek atau yang sedek? Halo? Kira-kira yang mana itu? Yang mangga, yang atlas, atau yang BHS? Yang mangga, Masya Allah. Berarti pengajiannya berhasil atau belum berhasil ini? Masya Allah. Masya Allah. Ya, itu alasannya nanti yang ngasih, yang penting kan ikhlas. Itu ikhlas itu dikedepankan. BHS nanti kalau ngasih bagus tapi nggak ikhlas kan nggak diterima oleh Allah gitu kan. Jadi itu efek dari ngaji begitu. Setelah itu dikatakan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kata syuh dan al-bukhl itu kalau dalam bahasa kita diterjemahkan sama Pak, kikir atau pelit. Padahal kalau kita lihat dalam pendekatan etimologi, sebenarnya kata syuh dan kata al-bukhl itu ada perbedaannya. Syuh itu potensi kepelitan, potensi kikir. Dan setiap kita punya potensi itu. Halo? Iya kan? Bapak-bapak kalau kasih nafkah sama istri itu yang paling gede atau yang sedang atau yang paling sedikit? Yang sedang-sedang aja lah. Artinya ada potensi itu. Tapi potensi kepelitan itu ketika ia dilakukan, maka itu menjadi al-bukhlu. Iya, jadi bukhlu, syuh itu adalah embrio kebakhilan. Dia kalau muncul menjadi sebuah perbuatan itu namanya al-bukhlu. Jadi maka Al-Quran mengatakan wa may yuqashuha nafsihi. Siapa orangnya yang membentengi dirinya dari kekikiran dia, potensi kekikiran. Makanya kalau orang-orang yang tahu bahasa Arab itu membaca terjemah itu gak mau. Karena ada pemberian makna yang tidak akurat. Bahkan maaf, ada ulama-ulama yang mengharamkan terjemah. Siapa yang mengharamkan terjemah? Termasuk Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang punya kitab Tafsir Al-Munir, yang punya kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilat. Itu boleh mengatakan, nggak boleh, haram hukumnya menerjemah Al-Quran ke dalam bahasa selain
menerjemahkan ke dalam bahasa yang karena apa? Bahasa-bahasa selain Arab itu punya kelemahan yang sangat luar biasa banyaknya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada ungkapan-ungkapan yang di dalamnya mengandung sasar yang begitu tinggi yang itu sulit diterjemahkan dalam bahasa asing. Tapi ya ulama-ulama yang lain seperti Imam Syatibi itu mengatakan boleh. Kenapa boleh? Kalau kemudian Quran itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, maka banyak orang yang nggak paham tentang setuju yang mana, Pak? Setuju yang mengharamkan atau yang membolehkan? Yang membolehkan tapi tetap ngaji, Pak. Membolehkan tapi tetap ngaji. Nah, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah taala. Ini kaum Ansar dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang Ansar berkata pada Rasulullah, bagikanlah kurma ini untuk kami dan mereka. Mereka itu maksudnya siapa? Ya, orang-orang muhajirin. Beliau mengatakanlah, tapi berikanlah kami perbekalan dan kalian libatkan kami dalam perkebunan kurma kalian. Mereka, ya, kami dengar dan kami patuh. Jadi orang-orang muhajirin itu karakteristiknya sebenarnya tidak mau diberi. Tapi kasih kami kesempatan juga untuk berusaha, biar kami nanti mendapatkan penghasilan dari usaha kita sendiri. Ya, kalau dalam konteks kita bisa kita ngasih modal. Itu modal, itu kalau yang kita bimbing itu serius, itu luar biasa. Pagi-pagi seperti ini tuh ada orang-orang yang diberi kekayaan luar biasa lewat jualan yang dijual oleh orang lain, tapi ia kelola dengan profesional. Di Rawamangun ada seorang anak muda, jamaah masjid juga. Dia jam-jam segini itu ya minta izin untuk subuh saya nggak bisa ikut pengajian, Ustaz, tapi saya jualan nasi uduk. Saya katakan omset antum satu hari berapa? Sudah 2 juta, Ustaz. Jadi alhamdulillah karena modalnya ya 1 juta, ya untung saya 1 juta. Itu jualan nasi uduk, Pak. Itu nggak usah jauh-jauh yang di Rawamangun. Nah, yang agak dekat-dekat dengan saya, wah itu malah luar biasa. Ramai luar biasa. Bisa bangun rumah tingkat, bisa beli mobil. Itu jualan nasi uduk. Ini jangan-jangan habis ini langsung ada yang jualan nasi uduk. Itu kalau kemudian itu dikelola secara profesional. Jualan baju muslim juga sama. Ada yang jualan baju muslim biasa saja, tapi ada orang jualan baju muslim bisa setiap tahun mengumrohkan 20 orang. Dan saya ketemu dengan orang. Itu orang Padang. Tinggalnya di Cempaka Putih. Masya Allah. Jadi waktu itu saya diminta untuk memberikan ya tausiah sebelum keberangkatan keluarganya dan karyawannya. 20 orang belum pas. Saya tanya, Pak Haji ini usahanya apa kok bisa seperti ini? Jualan baju muslim. Jualan baju muslim bisa mengumrohkan 20 orang setiap tahun. Ya. Tapi usaha itu saya rintis sejak kecil, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah punya karyawan 3.000 orang. 3.000 orang. Itu hampir kata beliau mal-mal di sebelum pandemi itu di Jawa itu hampir punya outlet. Tapi itu adalah memang karena ketekunan. Jadi yang sekalian, rahimakumullah, ada orang-orang yang memang punya seperti itu dan itu yang melekat pada sahabat Rasul namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Nah, jemaah sekalian, lihat ini kisahnya Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW mempersabdakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad berkata, aku adalah orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansar. Ambillah separuh hartaku. Separuh, Pak. Kalau kita kira-kira separuh atau 10%-nya atau 5%-nya atau 2,5%-nya, Pak. Masya Allah. Ini separuh harta. Nah, bahkan beliau katakan, aku mempunyai 2 istri. Lihatlah mana yang engkau pilih agar aku bisa mencarikannya. Jika iddahnya selesai, maka nikahilah ia. Kalau kita kan ya milih yang lebih yang dicerai yang lebih cantik atau yang biasa-biasa saja, Pak. Ini silahkan, suruh milih. Ini adalah Sa'ad bin Rabi'. Nah, Abdurrahman berkata, semoga Allah memberkahi bagimu, keluargamu, dan hartamu. Tunjukkan aku saja pasar di Madinah biar aku berbisnis.
Maka Abdurrahman bin Auf ini memang orang yang punya talenta bisnis sangat luar biasa. Orang itu kalau punya talenta bisnis, apa aja itu jadi uang. Bapak-bapak ngaji seperti ini tuh dia lihat ini ada potensi yang ia bisa jualan dengan kerumunan seperti ini. Bapak-bapak ada yang pakai peci kan bisa jualan peci di depan. Jualan peci itu kira-kira pas saat pengajian seperti ini ada yang beli atau tidak? Ada, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 10 ya kan. Lihat ada yang pakai jam, jualan jam di depan. Masa orang segini banyaknya nggak ada yang beli gitu kan. Mungkin 1, 2, Masya Allah. Itu kalau orang punya jiwa bisnis. Dan itulah yang melekat pada Abdurrahman bin setelah mulai beliau merintis dagangan di Madinah, kemudian beliau melakukan ekspansi ke Syam ya. Dan disitulah satu riwayat mengatakan beliau ketika pulang dari Syam itu barang dagangannya dibawa oleh 700 ekor onta. Yang Madinah waktu itu sempat gaduh dan kemudian sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, ada apa dengan Madinah kok gaduh? Telah datang kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf yang terdiri dari 700 ekor onta. Panggil dia. Kemudian beliau diingatkan dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diabadikan Imam Al-Hakim dalam kitabnya namanya Al-Mustadrak. Ya Ibnu Aufin, innaka minal aghniya wasatadkhulul jannata habwan. Wahai putranya Auf, kamu memang orang kaya, tapi ingat kamu nanti masuk surga dalam keadaan merangkak. Ini kalau informasi seperti ini sampai ke bapak-bapak ibu sekalian, ini insya Allah yang ngaji masuk surga semuanya. Amin. Tapi kalau ada tambahannya masuk surga dalam keadaan merangkak, insya Allah alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahi ala kulli halin. Halo. Kira-kira kalau kita gimana ini? Ini insya Allah masuk surga, tapi dalam keadaan merangkak. Bahagia atau sedih, Pak? Atau antara bahagia dan sedih gitu? Innalillahi. Jadi ini ya sudah dia. Tapi tentunya Abdurrahman bin Auf tidak menginginkan itu, karena itulah kemudian beliau menginfakkan mayoritas hartanya di jalan Allah. Insya Allah beliau masuk surga dalam keadaan yang sempurna. Karena apa? Kalau Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak, sahabat yang begitu dekat dengan Rasul, lalu kita nanti masuk surganya kayak apa? Itu kan logikanya begitu, Pak. Jadi, tapi insya Allah yang hadir semuanya masuk surga. Amin. Cuma nanti ya surganya sama atau kira-kira beda-beda, Pak? Yang banyak kira-kira Jannatul Firdaus atau Jannatul Adn atau surga apa itu nanti gitu. Masya Allah. Jannatul Firdaus. Insya Allah kita optimis Jannatul. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah, ini beberapa ibrah dan hikmah, ya, hikmah dan pelajaran baik dari seorang pemimpin. Jumlah kaum muhajirin mereka tidak membawa perbekalan yang cukup, mereka juga tidak mengetahui di mana dan akan tinggal di mana akan tinggal. Mereka mendatangi sebuah tempat yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Hal tersebut tentu menjadi problem tersendiri. Nah, saat itulah Rasul datang memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan mereka, yaitu mempersaudarakan dengan orang-orang Ansar. Jadi seorang memberikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh orang yang Kemudian pentingnya membangun ukhuwah Islamiyah. Program kedua Rasulullah SAW setelah membangun masjid, nikmat terbesar bagi kaum muslimin adalah nikmat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan nanti di Yaumul Mahsyar, 1 dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Ta'ala adalah 2 orang. Yang mereka berhimpun karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjalin hubungan yang kokoh karena Allah Subhanahu wa taala. Ikatannya bukan karena ikatan primordialisme, ikatannya bukan karena faktor bisnis, tapi ikatannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh Allah dalam surat 3 ayat yang ke-103, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhahum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Insyaallah luar
Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Iya kan? Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu dari neraka. Nah, kemudian teman sekalian, ini yang terakhir, ya kan? Jadi menunjukkan keuniversalan Islam, sebagaimana Islam memperhatikan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya melalui bangunan masjid, Islam juga memperhatikan hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain, yaitu hubungan persaudaraan yang masyhur dengan istilah hablum minallah wa hablum. Sudah, sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silahkan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Rasulullah sampai membangun masjid Kuba. Iya. Kenapa masjid Kuba tidak? Alasannya apa? Kan Kuba dengan masjid Nabawi itu kan ada jarak sekitar 10 kilo. Kenapa? Jangan-jangan itu yang dipakai oleh kita. Yang kedua adalah hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Itu sepengetahuan saya bahwa Abu Hurairah pada waktu belum Islam dan belum. Jadi dia dapat buktinya dari mana? Masih. Oke. Ada beberapa lagi tapi Ya, bismillah. Langsung saya jawab aja. Pertama, terkait dengan masalah Masjid Quba ya. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah SAW juga membangun Masjid Nabawi. Kan Masjid Quba kan masih tetap dia menjadi masjid yang itu tidak ditinggalkan kan sampai hari ini dia masih ada. Cuma memang pada sisi besaran dan sentralnya memang Masjid Nabawi lebih besar karena memang itulah hikmah. Kenapa memang Rasulullah SAW harus membangun masjid yang lebih besar dan kemudian setelah itu setelah masa Rasulullah SAW kan ada dinamisasi yang sangat luar biasa yang kemudian menjadi besar seperti hari ini kan. Tapi dia tidak dipindahkan sebenarnya, cuma sentralnya aja. Jadi Masjid Nabawi itu dia tetap kokoh, berdiri kokoh sampai hari ini dan itu dia punya keutamaan yang tersendiri. Cuma memang keutamanya kalau kita sholat di Masjid Nabawi dengan di Masjid Quba itu beda. Rakaataini ya, 2 rakaat sholat yang kita lakukan di Masjid Quba itu ta'dilu umrah. Itu nilai pahalanya seperti kita melakukan ibadah umrah. Nah, sementara kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu dinilai berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram 100 kali lipat. Jadi dia tetap kokoh, tidak dipindahkan. Cuma pada sisi sentralnya, karena memang populasi kaum muslimin dari ke waktu ke waktu itu kan lebih besar, terus tumbuh, Pak. Apalagi nanti kalau kita berbicara tentang Fathu Makkah. Kita bisa bayangkan, jadi pada peristiwa Fathu Makkah itu, yang ikut dalam Fathu Makkah itu kan 10.000 sahabat. Nanti 2 tahun setelahnya ada peristiwa Hajjatul Wada. Haji Wada yang jumlah kaum muslimin, para sahabat yang ikut itu ada 120.000. 120.000 itu yang 90.000 itu orang Madinah. Sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah, sementara sisanya 30 itu yang di Makkah. Kita bisa bayangkan kalau kemudian tidak melakukan upaya membangun masjid baru yang lebih luas, tentunya tempat itu tidak muat. Itu konteksnya seperti itu. Soal kemudian ini punya kaitan dengan pindahnya ibu kota atau tidak, ya saya kira Kuba itu kan masih dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi saya melihat tidak ada kaitannya dengan IKN itu kayaknya.
Iya. Yang saya ingin katakan itu dua daerahnya luas sekali. Iya. Kalau sampai sekarang masuk ke Iya, itu pasti. Karena Kuba itu areanya kanan kiri itu juga memang sangat luas sekali. Ya pasti tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kepentingan-kepentingan, dan saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, Kuba itu area yang paling dominan waktu itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu yang banyak tinggalnya di daerah Kuba dulu, Pak. Karena itu adalah daerah-daerah subur. Orang-orang Yahudi itu pintar-pintar, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang itu, kan kalau traveling di Madinah, habis dari Masjid Kuba ngapain itu, Pak? Ke kebun kurma kan? Karena di situ memang areanya yang banyak dulu orang-orang Yahudi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan dengan pertimbangan bahwa disitulah nanti menjadi tempat baru berhimpunnya kaum muslimin. Enggak, itu adalah tahlil para ulama-ulama, analisa para ulama-ulama kita. Tapi para ahli sejarah, saya yakin bahwa mereka ketika membuat analisa-analisa seperti itu juga bukan tanpa argumentasi, bukan tanpa fakta kan, tapi fakta lapangan. Karena tidak semua masalah itu dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi isyarat-isyaratnya itu ada. Isyarat-isyaratnya ada. Karena Allah tidak meninggalkan sedikit pun dalam Al-Quranul Karim, tapi kadang-kadang ada isyarat-isyarat itu. Kemudian yang kedua, ya saya ingin berkata begini. Sebenarnya protes yang dilayangkan terkait dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu banyak. Dan kita hati-hati dengan provokasi ini. Saya belakangan ini sering mengikuti, tapi ini saya mengikuti kajian yang dilakukan oleh para cendekiawan-cendekiawan yang mereka mengatasnamakan muslim, yang mereka kuliah di barat, itu dalam rangka untuk mengetahui bagaimana sebenarnya mereka membuat kajian Islam, dan kemudian bagaimana kita mengkanternya. Kalau kemudian satu saat virus-virus itu dihembuskan kepada di tengah kaum muslim, termasuk keberadaan sahabat Abu Hurairah. Jadi kan banyak yang mengatakan, gimana ceritanya sahabat Abu Hurairah itu menjadi perawi hadis yang paling banyak. Sementara fakta sejarah bahwa sahabat Abu Hurairah masuk Islam itu baru pada tahun 7 Hijriah. Itu kan logika kita susah untuk menerimanya. Ya kan? Akan tetapi dan para mu'arikh mengatakan intensifnya bersama dengan Rasulullah SAW 3 tahun plus dengan suasana perang itu adalah 4 tahun. Gimana orang bersama dengan Rasulullah SAW 3 tahun kok ini menjadi perawi hadis paling banyak, menggeser Abdullah ibnu Umar, menggeser Anas bin Malik. Sementara Anas bin Malik ini 10 tahun bersama dengan Rasulullah. Menggeser Ummul Mukminin Aisyah, yaitu istri Rasulullah SAW sendiri, menggeser Abdullah ibnu Abbas, menggeser Jabir bin Abdullah, menggeser Abi Sa'id Al-Khudri. Ini gimana ceritanya? Itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Benar bahwa Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW banyak. Karena apa? Karena beliau fokus ngaji langsung sama Rasulullah. Beliau tidak berdagang, Pak. Nah, sementara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain itu mereka berdagang. Dari mana beliau makan? Dari para muhsinin yang ada di Madinah. Termasuk diantaranya adalah Sa'ad bin Ubadah, nama yang saya sebut. Nah, waktu itu kan beliau belum Islam, iya, tapi kan beliau mendapatkan informasi dari Rasulullah SAW yang mereka terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya terjadi peristiwa itu. Jadi kalau kemudian kita mengatakan, oh dia belum Islam kok meriwayatkan hadis. Ia meriwayatkan hadis itu setelah dia masuk Islam dan itu mendengar informasi Rasul. Kan ngaji, kayak ngaji seperti ini kan. Hal-hal yang sudah terjadi kan diinformasikan ulang oleh para asatid kan. Begitu juga apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu diinformasikan ulang kepada para sahabat-sahabat yang ngaji sama beliau, dan itulah yang kemudian menjadi riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau kita lihat histori tadi, itu bisa tolong saya coba komparasi dengan masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat Islam di Indonesia ini mayoritas tidak di 8%. Tapi ada hadis yang mengatakan apa mensurah Islam kita tadi bagaikan bukit tidak berkualitas, tapi ada kualitas. Dengan menjadi berubah leader. Islam partai, Islam Agnes, ada Islam suku, kelompok dan lain sebagainya. Kita sudah jadi domba, diprihatinkan. Kira-kira itu yang paling efektif. Bagaimana kita ini bisa bersatukan? Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, saya khawatir akan terjadi perpecahan di antara kita. Iya. Salam. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahbib habibaka haunan ma." Yang kamu cintai itu sederhana saja. Dan bencilah orang yang kamu benci itu juga sederhana saja. Jadi kalau cinta kepada selain Allah dan Rasulnya itu, tapi kalau kita membenci kepada Allah, seseorang itu sederhana saja. Jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Bahwa manusia itu kan mereka bukan maksud. Bahwa kita punya ijtihad politik, ya silahkan. Tapi jangan kemudian kita mencintai terlalu berlebihan seakan-akan ya ini adalah orang yang maksud. Silahkan cintai, tapi yang sederhana saja. Itulah yang menjadikan insya Allah mudah bisa dalam kaidah Islam, dalam kaidah bermuamalah, apalagi di masjid, apalagi di tengah masyarakat, itu selalu saya katakan, nata'awanu fima nattafiqu alaih. Kita bekerja sama yuk dalam masalah prinsip yang kita sepakati, tapi wa natasamahu fima nakhtalifu fi. Kita bertoleransi dalam masalah cabang yang memang kita boleh beda. Tapi untuk menghadirkan sebuah masyarakat Islam yang solid, itu memang butuh pembinaan yang sangat luar biasa. Dan di sini peran para ustadz, peran para kiai, peran para tuan guru untuk menyatukan umat. Jadi intinya yang prinsip-prinsip kita harus sama, tapi masalah-masalah yang bersifat ijtihadiyah, ada potensi di mana kita beda, kita harus bertoleransi satu dengan yang lain. Tapi kalau yang masalah-masalah ijtihad kita dipaksa, harus sama, itu yang potensi itulah yang nanti akan menimbulkan problem. Itu prinsip, dan ini di banyak masjid selalu saya sampaikan. Dan mudah-mudahan kita 2024 jangan pecah kongsi ini. Yang ngaji nanti lirik-lirikan, yang ngaji nanti ngeblok-ngeblokan, janganlah. Jadi jemaah sekalian, jikalau kemudian kita mengetahui tentang prinsip muamalah itu, insya Allah kita bisa meminimalisir konflik. Jadi kita bekerja sama dalam masalah prinsip, tapi dalam masalah-masalah yang buruk, masalah-masalah yang bersifat istihadiyah, kita harus menghormati satu dengan yang lain. Kalau dibahas panjang, satu kali pertemuan itu. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya Bapak Ibu. Mari kita akhiri kajian kita hari ini. Terlebih dahulu kita baca